Magetan. Sekali lagi, Magetan. Baik. GEHIPA Guyub Rukun Jaringan Irigasi Sadon juara 1 Lomba GEHIPA tingkat Kabupaten Magetan tahun 2023. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya GEHIPA Guyub Rukun Jaringan Irigasi Sadon mendapatkan juara 1 Lomba GEHIPA tingkat Kabupaten Magetan tahun 2023. Yang selanjutnya di tahun 2024 akan mewakili Kabupaten Magetan dalam lomba tingkat Bakorwil Madiun. Pengumuman sekaligus penyerahan hadiah lomba GEHIPA ini dilaksanakan di Sekretariat GEHIPA Tirto Manunggal JI Tlatah yang merupakan juara lomba GEHIPA tingkat Kabupaten Magetan tahun 2022. Dan selanjutnya tahun 2023 ini akan mewakili Kabupaten Magetan dalam lomba GEHIPA tingkat Bakorwil Madiun. Bupati Magetan Suprawoto dalam kesempatan ini mengatakan, air sebagai faktor utama dalam bercocok tanam perlu kita jaga kelestariannya. Apalagi padi sebagai penghasil beras merupakan bahan pokok yang dalam proses pertumbuhannya memerlukan air yang cukup. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian selain dengan menjaga sumber air yang ada, perlu juga kebijakan efisiensi penggunaan air. Dengan adanya kelompok seperti GEHIPA ini, maka tata kelola akan lebih baik lagi. Apalagi sekarang ini tidak ada petugas khusus di desa yang mengelola penggunaan air, khususnya pertanian, yang dulu secara aturan ada yang dinamakan dengan sambong, yang sekarang tidak ada lagi. Maka peran sambong yang ada bisa digantikan oleh GEHIPA yang ada, pungkas Bupati Magetan ini. Berikut ini peringkat juara lomba GEHIPA tingkat Kabupaten Magetan tahun 2023, yaitu juara 1 GEHIPA Guyub Rukun Jaringan Irigasi Sadon, juara 2 GEHIPA Sumber Rezeki Jaringan Irigasi Bondot, juara 3 GEHIPA Berkah Tirta Jaringan Irigasi Ngampru, juara harapan 1 GEHIPA Tirto Lancar Gandong Tengah, serta juara harapan 2 GEHIPA Tirto Margo Utomo Jaringan Irigasi Jabung. Beni Setiawan melaporkan dari Magetan. Oke, selamat siang Pak Kadin. Selamat siang Mas. Oke, terkait dengan kegiatan dari Lomba GEHIPA Kabupaten Magetan ini, hari ini kan mau diserahkan juara-juaranya. Ya. Harapan jenengan sebagai kepala dinas nih ke depan seperti apa? Ya, setiap tahun kami ini melaksanakan Lomba GEHIPA di dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada kelompok tani dalam pengelolaan air. Air ini kan terbatas ya, kalau tidak dikelola dengan baik pasti nanti akan menjadi masalah. Sehingga GEHIPA yang ada ini kita tumbuhkan, kita motivasi, terus kemudian akhirnya GEHIPA yang lain, kelompok tani yang lain kemudian tergerak untuk juga membentuk GEHIPA. Kita adakan lomba dan motivasi itu, dan hari ini Pak Bupati juga akan menyerahkan
hadiah dari lomba itu, ada juara 1 sampai 3 dan juara harapan 1 dan 2. Total hadiah yang kita serahkan ada sekitar 13 juta. Terus kemudian juga yang sudah kita lakukan untuk mensupport GIPA itu adalah memberikan bantuan-bantuan material untuk irigasi-irigasi yang harus dibenahi, yang ada kerusakan-kerusakan. Ini sebagai support kami terhadap kelompok-kelompok GIPA yang selama ini belum aktif dan sekarang sudah aktif. Oke, di Kabupaten Magetan sendiri ini kan terkait dengan El Nino ya, penggunaan air ini himbauan dari Kepala Dinas ini. Ya, karena untuk mengantisipasi El Nino ini kekeringan, itu juga bagaimana kita sekarang ini mempersiapkan ribuisasi untuk memanen air hujan, menyerapkan air hujan ke dalam tanah, kemudian kita bangun embung, terus kemudian ada sumur-sumur dalam yang kita bangun, ada sumur yang dari diesel kita ganti dengan listrik agar menghemat biaya operasional petani. Oke, siap. Itu kemudian bagaimana menggunakan air dengan bijaksana. Oke, terkait dengan GIPA ya mungkin ya masih tadi tanda kutip tertidur tadi. Himbauan jenengan sebagai Kepala Dinas, Pak. Ya, kami menghimbau kepada teman-teman GIPA untuk bersama-sama kita bersinergi apa yang bisa dibantu oleh pemerintah, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman petani, sehingga kalau kita bisa bersinergi, sesuatu yang berat pasti kita akan bersama-sama menjadi ringan. Siap. Ya. Terima kasih informasinya, Pak. Terima kasih. Dalam hal ini ada pemerintah Kabupaten Magetan, dan itu juga merupakan penilaian dalam kegiatan lomba GIPA di tingkat provinsi nanti. Kemudian yang kedua, tahun 2023 ini Dinas PU juga mengadakan lomba, karena kami agendakan setiap tahun. Ini sebagai upaya kami untuk bagaimana kelompok tani yang selama ini masih perlu dimotivasi keaktifannya. Selama ini alhamdulillah sudah bangun, dan ternyata membangunkan orang yang tidur itu lebih mudah daripada membangunkan orang yang mimpi. Kalau yang mimpi itu dibangunkan sulit, tapi yang tidur ini sekarang sudah mulai bangun teman-teman GIPA ini. Dan ini adalah usaha kami, lomba-lomba ini dalam rangka untuk membangunkan kelompok-kelompok tani ini sebagai mitra pemerintah untuk mengatur masalah kebutuhan air di para petani. Nah, kemudian kami juga nanti mohon berkenan Pak Bupati memberikan motivasi kepada terutama kelompok GIPA Tirto Manunggal yang akan mewakili Kabupaten Magetan untuk tingkat Bakarowi dan provinsi, juga motivasi kepada teman-teman GIPA, dan juga menyerahkan hadiah yang sudah kami siapkan. Sudah ada juara 1 sampai juara harapan 2 yang sudah kami siapkan hadiahnya, untuk nanti Pak Bupati berkenan menyampaikan hadiah dan juga memberikan pengarahan kepada teman-teman GIPA dan kita semuanya. Sebagai pengantar itu Bapak kami kembalikan, dan juga saya hormati dari teman-teman GIPA Tirto Manunggal dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah kita tunjukkan rahmat taufik hidayahnya kepada Allah SWT, yang mana pada siang sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka temu kangen dengan Bapak penyambut Bapak Bupati dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suara. Saya selaku Ketua GIPA Tirto Manunggal yang ada di Kecamatan Parang ini menyampaikan selamat datang untuk hadir di kantor sekretariat dan GIPA Tirto Manunggal. Dan selanjutnya seperti ini, yang tadi penyambut Bapak Motar mengendikan bahwa lebih mudah membangunkan orang tidur daripada orang mimpi. Kalau dulu 15 tahun belakang itu petani yang ada di sini seperti orang mimpi, inginnya itu untuk bertanam tapi airnya tidak ada. Setelah ada bendungan Gunggang ditambah sumber yang ada, itu sudah tercapai mimpinya karena tidurnya sudah bangun. Begitu Pak Bupati.
Yang lebih kendala untuk GIPA Tirta Manunggal untuk penyetelan air yang ada di dam telatak, karena dam telatak itu terbagi dari dua, telatak kanan dan telatak kiri, alirannya maksud saya, itu belum ada jembatan untuk melihat ukuran yang seharusnya seimbang gitu. Daripada itu mohon kepada Panjenengan Bapak Bupati untuk dibantu sebuah jembatan. Itu tidak usah besar-besar, cukup orang jalan itu bisa. Karena kami hormati Mbak Lurah, Ngaten nuwun pangling sampai gawe kaos karo pakaian Jawa anu gitu. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah alamin, monggo sesarengan tansah puji syukur dumateng Gusti Allah Baos ingkang sampun kathah paringaken matan dumateng kita sami saengga dinten menika kita saged kempal wonten sekretariat GIPA Tirta Manunggal kanthi kawonten boten kirang satunggal punapa kemawon. Amin. Jangan kemudian wah mau nanti badhe bencana, jangan panen air, buat sumur resapan ya di rumah-rumah, kantor-kantor. Pak Camat nanti di kantornya sana kasih sumur resapan loh ya, dibuat sumur resapan. Supaya supaya air itu masuk di dalam tanah sehingga permukaan air tanah itu akan tetap terjaga. Terus rumiyin kula menika kekancan kalian Profesor Sunyoto, guru besar pengairan saking UGM. Namun ya Mbak Ikun kalau ini Ikun kalian ingkang kuwaos terus itu ingin COVID. Saya ingat ya, kalau emut Pak Prawoto gampang aja nih, supaya air itu tetap lestari. Apa? Ya awakmu nek njupuk itu sesuai dengan yang diisi, itu aja. Jadi yang dijupuk itu harus sesuai dengan yang diisi. Gitu ya. Jadi ini anunya Pak Prof. Sunyoto, dokternya aja dari Perancis tadi. Mesti percayalah gitu ya. Caranya gimana? Nah itu tadi dibuat embung-embung dan seterusnya. Kemudian nyuntuk saya ini sejak dulu kesadaran sendiri, kecintaan saya pada lingkungan itu saya terapkan mulai dari diri saya. Nyuntuk senengan kalau niku nanam. Terus bapak ikut pembudi-budi itu kalau nanam. Yang kedua, saya itu kalau punya rumah mesti tak kasih sumber resapan, pasti. Nah, betul percatas dengan kersane napa beliau ya di rumah itu pasti ada sumber resapan. Kesadaran aja, kesadaran. Nah, kita ini belum, oleh sebab itulah saya mengingatkan Pak Muhtar, kalau memberi izin ke perumahan harus ada sumur resapan. Ya, perumahan-perumahan itu harus ada sumber resapan. Harus dimulai, pemerintah ini harus, supaya apa? Supaya kelestarian air ini terjaga. Kemudian membuat embung, ya, membuat embung-embung. Ya, jadi embung-embung dibuat. Ya. Kemarin pabrik gudang garam aja saya sarankan, Boya dibuat kolam. Saya terinspirasi juga di Universitas Negeri Surabaya itu banjir terus, depannya itu dibuat kayak embung besar gitu. Ya sudah airnya lestari, bisa kalau pas kemarau untuk siram-siram. Mas Muhtar ini mumpung ingat ya, nanti teman-teman LH itu diingatkan, air dari Masjid Baitul Salam itu, ini kalau pas 3 ini saya jadi ingat lagi, itu air wudhunya itu disalurkan yang sudah dibuatkan tandon air yang di utara itu ya, sehingga tapi ya kan air wudhu itu kan bersih
ya kan? Air wudhu di Masjid Agung itu 1 hari pinten mawon itu. Nah, itu dialirkan yang dibuang. Nah, saya suruh nyimpen di tandon. Nah, untuk siram-siram alun-alun. Nah, gitu loh. Jadi ada daur daulan, ya, tidak sia-sia. Air itu tidak sia-sia. Oh iya, ada kita dari belajar dari alam ini. Sehingga kera-kera itu amargi kula dipun critani kaliyan Mbah Lurah. Diem-diem ada loh Pak yang kadang-kadang jengkel gitu karena ditembak. Kan kasihan ya. Oleh sebab itulah ini harus kita jaga kelestarian. Ini sustainable-nya, dan kemudian Pak Camat itu kan kita Pak Motar nanam pohon asam di pinggir taman hutan. Tolong juga dirawat. Semakin besar nanti lubangnya agak dibesar. Kemudian dahannya juga dipotong supaya tumbuhnya meninggi enggak nyampe. Jadi dirawat, monggo dirawat. Nanti satu saat panjenengan besok pensiun, kita semua pensiun nek lewat. Oh itu dhisik aseme sing mandul Pak Mohtar, sing akon Pak Bupati, sing ngerawat jenengan. Kan entuk kabeh. Jadi dapat semua ya, dapat semua. Nah, ini adalah upaya kita untuk menjaga. Nah, kemudian kalau air itu kemudian bisa kita lestarikan, manfaatnya pada kita, ya kan? Ya, karena apa? Padi itu adalah tumbuhan air yang memerlukan air, ya. Substansinya kan perlu air. Sak tiga-tiganya sing jenenge parigogo, nandure ya pas ono air, kan gitu ya. Bariku kemudian di top nih. Tapi hasilnya juga tidak maksimal. Parigogo paling pinter. Nah kalau di top nih zaman mbah-mbah saya dulu, ya paling kecil, sedikit, ya, sepertiga maksimal kalau tidak salah. Oleh sebab itu, mari ya amargi menapa Bapak? Saya sadar betul, Magetan ini tahun 1800 itu penduduknya baru 150.000. 1800 penduduknya lebih 150.000 orang. Ya, tahun 1900 itu sudah menjadi 300.000 orang. Sekarang tahun 2000 sudah hampir 700.000. Nah, dengan itu besok terus piye? Siti ini kok tambah mau mboten? Sing tambah manusiane, bukan tanah. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Oleh sebab itu kepada GHIPA Tirto Manunggal, panjenengan ini adalah selain ya bagaimana menggunakan air dengan efisien, dengan maksimal, ya juga kita berharap juga ikut menjaganya, ya kan gitu ya, menjaga sumber-sumber airnya, ya sehingga nanti hasilnya semakin maksimal. Nah, Bapak kula rumiyin nyonduka ya Bapak kula rumiyin menawi kan pensiunan, wonten nomor. Kalau misalkan nanti tidak nomor 1, nggak usah ngerasani jurinya. Wah, kurang objektif, kurang ini, nggak usah, udah nggak apa-apa. Terima dengan baik, lebih baik juara tanpa mahkota. Gitu ya. Jadi juara tanpa mahkota itu lebih mulia, lebih harum, dan itu seperti saya sampaikan tadi, itu lebih sustainable-nya lebih terjaga, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Sebab itu tetap bekerja keras, siapkan dengan baik, Pak Mohtar support teman-teman GHIPA Tirto Manunggal ini supaya nantinya membawa nama baik Magetan dan juga memberi manfaat secara real kepada petani, sekaligus meningkatkan membantu cadangan beras pemerintah, sehingga Magetan termasuk 80 kabupaten kota di
Indonesia menjadi penyumbang ya cadangan beras pemerintah itu tetap terjaga. Ya, saya ucapkan terima kasih atas labor-labor panjenengan sami. Mudah-mudahan mugi-mugi niat kita sami dipencatat minangka amal kebaikan kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dalam pengerjaan mendapat dana DAK sekitar 1,3 miliar untuk perbaikan daerah irigasi belakang yang disampaikan di Pak Tirto Manunggal tadi. Sebagai bentuk support pemerintah, Bapak, kelompok-kelompok GHIPA yang dalam catatan kami mendapatkan juara itu menjadi prioritas kami untuk mendapatkan support daerah irigasi yang dikelola oleh GHIPA tersebut. Dan selama ini bantuan-bantuan material yang dibutuhkan sebagian sudah kami support sebagai bentuk stimulan bantuan kepada kelompok GHIPA yang ada di Kabupaten Magetan. Sehingga ini nanti bisa bersinergi antara pemerintah dan kelompok GHIPA untuk bersama-sama kita membangun mimpi, bangun dari mimpi. Mudah-mudahan ini kita bisa bersama-sama. Air itu kan sumber kehidupan. Ya. Kita ini makanan pokoknya beras. Beras tanpa air iso urip enggak? Ya kan? Nah, perlu ada pengaturan. Apalagi dulu itu desa ada mudin. Kok mudin? Sambong. Ya, mudin kan sing ujuk-ujuk ya. Sambong itu yang ngatur air. Sekarang kan enggak ada. Nah, peran kelompok-kelompok seperti ini, seperti GHIPA di sini Tirto Manunggal ini sangat diperlukan. Kenapa? Petani itu, maaf lah ya, kalau sudah musim kemarau, ya untuk melindungi tanamannya, air itu nyawa. Ya, seringkali menimbulkan konflik-konflik, ya kan? Nah, dengan adanya organisasi seperti ini, tentu itu tidak pasti akan jauh. Karena apa? Karena sudah ada kesepakatan, pembagian airnya juga sudah jelas. Nah, konflik-konflik itu bisa dihindari. Makanya PU sebagai PUPR di situ ada bidang sumber daya air. Itu salah satu binaannya adalah GHIPA. Jadi gini, air itu bisa dianukan secara efisien, ya, rata, ya, kemudian sesuai dengan peruntukannya, sehingga nantinya hasilnya bisa maksimal, panennya bisa maksimal, ya, dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok itu sangat diperlukan. Kalau ini kelompok ini hidup, makanya caranya menghidupi gimana? Lomba itu sebetulnya kan sarana untuk kemudian berlomba-lomba. Tanpa lomba kan kemudian ambil contoh misalkan jenengan misalkan di sini kampung pesilat ya, kabupaten pesilat ya. Pelatihan terus tapi nggak anak tahu pertandingan ya misalkan kan nggak ngerti di sing apik di sing. Demikian juga ini bukan ini kemudian dikompetisikan, tetapi sebagai bentuk penghargaan bagaimana GHIPA yang baik itu bisa direplikasi di tempat lain. Ambil contoh GHIPA kita ini yang kemarin nomor 2 ya, Sumber Rezeki itu jadi tempat jujukan kabupaten lain untuk belajar. Oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa? Mas Agung, Mas Agung selaku Ketua GHIPA Guyub Rukun. Oke, GHIPA Guyub Rukun Jaringan Irigasi Sadon mendapat juara 1. Nah, apakah ada tip atau triknya Mas? Kok bisa jadi juara 1 itu apa? Triknya buat enten namun sing penting niku bekerja Guyub Rukun kali semua anggota GHIPA di wilayah GHIPA-nya. Jadi setiap bulan itu ada perkumpulan. Jadi setiap ada permasalahan kan bisa dipecahkan. Oke. Jumlah desa yang dibawahi dari GHIPA Guyub Rukun berapa? 7 desa. 7 desa. Untuk luas area lahannya kurang lebih
Bis 309. Oke. Untuk komunitasnya rata-rata apa ya Mas di sana ya? Macam-macam. Ada petani. Ya holti, ya padi, ya jagung, ya Oke. jalar macam-macam. Jadi karena ada irisan bagian bawah, bagian atas. Oh, berarti anu ya kombinasi ya. Iya semua ada. Oke. Nah, tahun depan akan mau mewakili Kabupaten Magetan tentunya. Insya Allah. Nah, kira-kira persiapan yang akan dilaksanakan apa Mas? Biar lebih baik Ya lagi. kita memperbaiki diri ya satu ya sinergitas antara Biro SDA DPR dengan BK. Kemudian membangun kerjasama yang baik untuk mengatur irigasi ini sehingga petani bisa berkecukupan air. Oke. Ketiga siap. yang mempersiapkan diri secara administrasi maupun inovasi yang lain. Berarti yakin ya tahun depan bisa untuk memberikan yang terbaik untuk Magetan. Ini kan nek di Sagon itu kan sistem gilirnya kan ada jam-jaman sama gendongan. Jadi kalau musim kemarau ini paling tidak seminggu sekali itu pasti ada perkumpulan untuk pembagian air. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas. Jadi